شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Di antaranya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Karena betapa banyak kaum muslimin yang dimana mereka berharap untuk bertemu bulan Ramadan. Karena Nabi SAW menjelaskan tentang bagaimana keutamaan yang dimana tidak didapatkan di bulan-bulan yang lain. Yang dimana kata Rasulullah SAW mengatakan, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, jika malam pertama bulan Ramadan, yaitu malam ini, malam yang kita masukin sekarang, suffidatis syayatin, maka setan akan dibelenggu, wa maraddatul jin, dan juga para pemimpinnya. Wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha baban, ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada satupun pintu yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha baban, dan dibukakan pintu-pintu surga dan tidak ada satupun yang ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yunadi munadi, kemudian datang panggilan, seruan dengan mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, maka bersegeralah. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menghadap, untuk mencari kebaikan tersebut. Ini waktunya menyadarkan diri kita untuk mencari sebanyak-banyaknya. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, dan wahai para pencari keburukan, berhentilah engkau dari keburukan itu. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Wadhalika kulli lailah, dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi setiap malam bulan Ramadan. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang kita semua tahu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina yang qablikum, sebagaimana Allah wajibkan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah. Di sini pembahasan kita. Apa yang dimaksud supaya kalian bertakwa di balik puasa? Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, ada 5 perkara yang dimana puasa itu sebenarnya membawa kepada ketakwaan secara enggak langsung. Yang pertama adalah bahwa orang-orang yang berpuasa, mereka adalah orang-orang yang dimana mereka meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik puasanya. Karena ketika mereka berpuasa sambil melakukan kemaksiatan, ketahuilah Allah akan tolak pahala puasanya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, man lam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan dusta, wal amalu bihi, bahkan mengamalkannya, falaysa lillahi
falaisa lillahi hajatan fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Maka Allah enggak butuh makan, dia meninggalkan makan dan minumnya. Makanya di sini Nabi SAW menjelaskan bagaimana ketika seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, innaka lan tada'u syai'an lillahi azza wa jal illa badalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan, sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, yang dimana sesuatu itu Allah haramkan, kita tinggalkan karena Allah azza wa jalla, maka niscaya Allah akan memberikan ganti yang lebih baik daripada apa yang kau tinggalkan. Maka prinsipnya, ketika kita meninggalkan sesuatu yang haram, Allah akan buat hidup kita jauh lebih baik. Dan itu mudah di bulan Ramadan, karena datang seruan untuk kita meninggalkan kemaksiatan jauh lebih semangat daripada di luar bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, di antara bentuk ketakwaan adalah bulan Ramadan, puasa melatih diri kita untuk merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di dalam kitab Al-Imam Ibnu Hajar, yaitu Fathul Bari, kenapa puasa itu begitu istimewa di mata Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah karena puasa ini merupakan amal yang tidak dimiliki oleh amal-amal yang lain, yaitu amal yang sangat rahasia, yang dimana amalan yang lain bisa terlihat oleh manusia, tapi tidak dengan puasa. Di balik kerahasiaan amal tersebut, maka seseorang lebih mudah melakukan dua hal, yaitu ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadikan puasa sangat spesial di mata Allah Azza wa Jalla. Maka ketahuilah ya ikhwah, kalau kita semakin merahasiakan puasa ini dan semakin merasa Allah mengawasi kita, maka itulah tujuan puasa telah tercapai. Karena orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini ada tiga. Yang pertama adalah dermawan meskipun miskin. Yang kedua adalah bertakwa pada saat sendirian. Dan yang ketiga adalah berkata benar di depan orang yang diharapkan dan ditakutinya. Kalau kita jujur sama orang yang kadang-kadang kita berharap kebaikan orang itu dan takut keburukannya, maka pada dasarnya ketika itu kita adalah orang-orang yang melakukan hidup dengan sebenarnya, dan kita menjalani hidup untuk mendapatkan keberuntungan yang benar. Maka diantaranya adalah takwa itu terjadi ketika dalam kondisi sendiri, kemudian kita menjaga diri, dan itu terjadi di bulan Ramadan dengan mudah. Kenapa? Karena di saat itu kita selalu merasa bahwa Allah yang langsung menilai puasa kita. Ingat dalam hadis qudsi, Allah mengatakan as-siyamu li, puasa itu untukku, wa ana ajzibihi, dan aku yang langsung memberikan pahalanya. Ini menunjukkan seorang hamba selalu merasa diawasi oleh Allah, maka Allah yang akan langsung memberikan penilaiannya. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk ketakwaan di dalam puasa terjadi ketika puasa itu mempersempit jalan masuknya syaitan. Karena syaitan itu berjalan pada tubuh manusia sebagaimana jalannya darah. Kata Rasulullah, yajri majrad dam. Mereka syaitan itu jalan melewati darah kita. Maka Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, dengan puasa Allah Subhanahu wa taala menyelempitkan aliran darah yang merupakan jalan syaitan, karena syaitan itu menyusup pada diri manusia melalui aliran darahnya. Maka puasa ini ketika menyempitkan jalan tersebut, maka setan pun terhalang untuk menggoda manusia. Makanya kenapa orang yang berpuasa lebih semangat buat melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan daripada orang yang tidak berpuasa. Bahkan kata Rasulullah SAW, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj.
Barang siapa, wahai para pemuda, barang siapa yang bisa menikah, maka menikahlah. Wa man lam yastati fa alaihi bisiyam. Barang siapa yang enggak bisa menikah, maka puasa solusinya. Fa innahu lahu wija. Karena puasa itu jadi perisai untuk melindungi dirinya dari hawa nafsu dan godaan syaitan. Makanya kenapa puasa itu membuat hawa nafsu seseorang turun drastis jauh dibanding dengan orang yang mereka tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah seseorang ketika bertakwa kepada Allah di puasanya, maka puasa ini akan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita tahu hadis Nabi SAW, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, dengan keimanan dan ihtisab mengharap pahala dari Allah. Dikatakan oleh Sulaiman Al-Khattabi, yang terkenal dengan kata-kata Imam Khattabi, dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, ternyata orang yang ingin ihtisab mengharapkan pahala dari Allah, mereka memiliki 4 sifat di dalam puasanya. Baru mereka disebut ihtisab dengan benar. Yang pertama adalah berpuasa dengan mengharap pahala dari Allah. Itu ihtisab. Yang kedua, berpuasa dengan semangat. Itu ihtisab. Ketika orang puasa merasa lemah, maka mereka bukan ihtisab yang sebenarnya. Makanya Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, idza kunta sha'iman faltakun dahinan mutarajjila. Kalau kalian sedang berpuasa, hendaklah kalian pakai minyak dan menyisir rambut kalian. Terlihatlah segar di depan orang, seakan-akan engkau tidak berpuasa. Karena sesungguhnya orang yang berpuasa itu ingin sekali amalnya tidak ketahuan orang, dan dia semangat begitu luar biasa, seakan-akan dia sedang menyembunyikan kebaikannya, sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Kemudian yang ketiga, orang yang sedang berpuasa, ihtisab adalah tidak merasa berat dengan puasanya. Dan ihtisab itu terjadi yang keempat adalah tidak merasa puasanya panjang. Ya ikhwah, kita sering mengatakan saya berharap dari Allah pahala, namun kita sering menunggu adzan maghrib. Maka ini pada dasarnya orang yang melakukan karena Allah, mereka tidak akan pernah merasa berat dalam puasa dan ibadahnya. Bahkan mereka menikmati. Kemudian mereka merasa ketika waktu berlalu mereka menyesalinya, karena begitu banyak hal-hal yang sia-sia yang mereka lewati dalam hidup ini. Inilah yang disebut dengan ihtisab yang sebenarnya. Dan yang terakhir ya ikhwah, orang yang disebut bertakwa kepada Allah di dalam Ramadannya, mereka akan merasakan rasa lapar, supaya orang kaya merasakan susahnya kemiskinan. Kenapa? Ketika seseorang mereka merasakan bahwa nikmat itu terjadi ketika sebelumnya Allah tahan hidup kita dengan diberikan musibah, baru kita bisa menghargai kenikmatan yang Allah berikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dalam surat Al-Hasyr ayat 9 Allah katakan, barang siapa yang dijaga dari pelitnya jiwanya, dengan cara apa? Allah ingetin kita dengan rasa lapar dan rasa susahnya ujian, maka mereka adalah orang yang beruntung sebenarnya. Dari sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, karena orang yang pelit di antara dampaknya adalah mereka akan mudah menahan kewajiban, baik kepada sesama manusia ataupun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang pelit adalah orang yang paling perhitungan dalam hidup ini. Sedangkan Allah yang memberikan nikmat. Tapi orang pelit merasa bahwa kenikmatan datang dari dirinya, bukan datang dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah ingetin kita, ketika kenikmatan itu Allah berhentikan sesaat, engkau akan menghargai betapa besarnya anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu makan dan minum. Disinilah letak pelajaran besar sehingga kita menjadi orang yang bertakwa di balik Ramadan. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini semua kita semangat untuk melalui Ramadan. Dan ingat, setiap orang yang melakukan dengan kerelaan, maka Allah akan membalas semakin besar. Karena besarnya pahala tergantung besarnya keikhlasan dalam hidup kita. Sebagaimana Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala,
Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan dengan sekehendaknya. Artinya pahala kita akan dilipat gandakan jauh lebih besar daripada 700 kali lipat. Kata para ulama, tergantung ikhlas kita. Semakin kita ikhlas dan sembunyikan amal karena Allah, maka semakin akan terjaga hati kita. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita semua dan dijauhkan dari api neraka dan tutup dengan husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.